صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والخير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا في الجنة. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kita hormati bersama dan kita senantiasa harapkan barokah doanya guru kita Bapak Ustaz Muhammad Rauf, yang kita hormati Sahibul Bait dan Sahibul Hajat Bapak Najib beserta keluarga besarnya, dan yang kita banggakan Majelis As-Sitiyah yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga para guru kita, para jamaah kita dan para pengurus serta pendirinya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kemudahan urusan-urusannya, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kita yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Najib yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan yang paripurna. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa mari sama-sama kita memanjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul, kita bersilaturahim dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita menjadi satu majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan satu hidayah buat kita dan buat lingkungan kita, senantiasa mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para dzurriyyahnya,
Dan tentulah mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan umatnya yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Serta senantiasa dijadikan umatnya yang akan mendapatkan syafa'atul uzmah di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jam 21:49. Saya kalau ngaji di sana jam 10 biar gak mengganggu lingkungan. Tujuannya sama-sama baik. Mudah-mudahan 10 menit ke depan ada satu manfaat yang bisa kita ambil. Ada maghfirahnya Allah, ada ridhonya Allah untuk semua hajat kita, hajat majlis, hajat warga, semua dalam ridho dan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi disampaikan di awal mukaddimah bahwa sama siapa orang yang menuju satu majlis dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan, di mana kemudahan itu adalah kemudahan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia sementara, kita hidup bertetangga juga ada waktunya, tapi pada hakikatnya tujuan kita semua adalah ridho ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu ridhonya Allah adalah kita harapkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hebatnya kita dijadikan umatnya Rasulullah, dikasih jalan paling mudah untuk menuju surga, yaitu ketika kita mau menuju tempat, di mana menuju tempat itu untuk menuntut ilmu. Man salaka tariqan, siapa orang menuju jalan, yaltamisu bihi ilman, untuk menuju ilmu, salakallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan menunjukkan jalan untuk menuju surga. Indah kan? Menuntut ilmu jatahnya surga. Orang pengen surga harus jariah sekian juta, harus bikin masjid. Tapi kita, orang-orang kita lemah kemampuan finansialnya, kita mampu bersedekah walaupun sedikit, insya Allah dengan cukup kita menuju ke majlis taklim, diniatkan karena menuntut ilmu, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di mana ada satu majlis, di situ dijanjikan yang pertama tadi adalah dimudahkan menuju Allah, menuju surganya Allah. Yang kedua, karena kita menuntut ilmu, maka di dalam majlis ilmu itu akan menjadi satu wasilah turunnya hidayah kepada kita semua, yang mana hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu apa sih hidayah? Hidayah itu petunjuk. Jadi yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Contoh yang tadinya kita nggak tahu, mungkin hal sepele, ngapain tuh orang pada ngumpul-ngumpul, ngapain tuh orang pada ngumpul di rumahnya si A, si B. Ternyata perkumpulan ini adalah perkumpulan di mana orang-orang yang kumpul di majlis-majlis ini adalah majlis di mana kita akan menghantarkan diri kita, mengajak saudara kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang sangat mudah. Bicara kita tentang surga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, maukah engkau aku kasih tahu orang-orang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, bahkan haram untuk tersentuh oleh api neraka?" Apa jawab para sahabat? "Mau ya Rasulullah." "Apa itu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 golongan yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah orang-orang yang mempunyai sifat sahal. Yang kedua, orang-orang yang mempunyai sifat qarib. Yang ketiga adalah orang-orang yang mempunyai sifat hayyin. Dan yang keempat adalah orang yang mempunyai sifat layyin.
Ini dikisahkan oleh dan diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita senantiasa masuk di antara 4 golongan ini, senantiasa kita tidak tersentuh sama sekali. Kita sama dengar sering para ustaz menyampaikan ku anfusikum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Ini sama sekali tidak tersentuh, bahkan diharamkan untuk tersentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan yang pertama adalah sifat sahal. Apa itu sahal? Sahal itu adalah orang yang tidak mempersulit orang lain, senantiasa mempermudah urusan orang lain. Setiap permasalahan dibikin mudah, setiap urusan tidak dibikin susah. Tapi bukan berarti meremehkan semua permasalahan. Sahal ini orangnya nggak mau berbelit-belit, nggak mau ribet, tapi dalam koridor dan aturan yang sesuai dengan syariat. Orang yang seperti ini ketika ada saudara datang, ada tetangga datang, ada temannya datang, mungkin menyampaikan sesuatu hajatnya, mungkin menyampaikan sesuatu keperluannya. Ketika orang itu memang ada, itu tidak akan mempermudah dan tidak akan mempersulit. Andai kata seumpama misal si A datang ke si B, dia menyampaikan keluh kesahnya berkaitan dengan keperluan finansial misalnya. Ada di antara kita biasanya ada, cuman bilangnya nggak ada. Ada, tapi bilangnya nggak ada. Kalau orang yang mempunyai sifat sahal ini akan senantiasa mempermudah urusan orang lain. Bang, saya perlu misalnya untuk biaya sekolah ABC dan lain sebagainya. Jika orang tersebut memang ada, karena dengan sifatnya yang tidak mau mempersulit dan senantiasa mempermudah urusan orang lain, bahkan urusannya, maka dia akan dengan mudahnya memberikan pertolongan itu. Orang-orang yang semacam ini, baik di urusan pribadinya, baik urusan di lingkungannya, ataupun urusan dalam bermasyarakat luasnya, tidak mau mempersulit dan tidak tahu, senantiasa maka orang ini tidak akan tersentuh oleh api neraka, karena sifatnya yang mempermudah urusan orang lain dan tidak pernah mempersulit urusan orang lain. Sifat yang kedua adalah sifat qorib. Qorib itu adalah orang yang mudah diajak berbicara, orangnya supel dalam menyampaikan sesuatu, senantiasa tanggap dengan pembicaraan lawan bicaranya. Sifat qorib. Kan ada Pak, kita ini kalau misalnya udah gak demen nama orang, bukan kita, kalau kita semua berarti ya, saya kali datang teman, rasa hati kita tuh udah gak enak misalnya, ya si Anu datang, kita menghindar dengan alasan mau apalah, mau benerin inilah, mau benerin itulah, atau dengan alasan ada keperluan-keperluan yang lain. Tapi orang yang mempunyai sifat qorib ini, dia dimudahkan untuk memberikan satu penjelasan, dimudahkan untuk memberikan satu penjelasan, cakap dalam berbicara, kalau bahasa orang sekarang supel, sama siapanya jadi, dan cepat tanggap. Tanggapannya ini tidak membuat sakit hati lawan bicaranya. Kan banyak Pak, tanggap tapi nyakitin hati, tanggap tapi nyakitin hati, kan banyak. Nah itu bukan qorib. Orang qorib itu yang punya sifat qorib, dia diajak bicara indah. Orang setiap ketemu dia gak segan untuk menyampaikan keluh kesahnya. Orang yang ketemu dia mudah untuk menyampaikan maksudnya, karena ketanggapan dan kecakapannya dia dalam menghadapi kita untuk
saling berbicara, saling bertukar pikiran, senantiasa memberikan masukan-masukan yang positif, tidak dibarengi dengan amarah. Ini adalah sifat orif. Mudah-mudahan jamaah as-siqiyah, yang pertama dia tidak pernah mempersulit orang lain dan tidak senang mempersulit orang lain. Yang kedua adalah ramah, tamah, cepat tanggap, akrab dengan lingkungan, dengan sama jamaah, sehingga masuk kategori 1 dan 2 adalah orang-orang yang senantiasa akan diharamkan tersentuh api neraka dan bahkan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga adalah sifat hayyin. Hayyin ini orang yang mempunyai ketenangan lahir dan batin. Orang yang tenang jiwanya pasti tenang dalam kehidupannya. Orang yang tenang ini senantiasa nyaman dalam berkomunikasi, dalam hidup bertetangga, dan dalam hidup bermasyarakat. Dan orang yang tenang ini senantiasa memikirkan dirinya, senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketenangan itu dibarengi dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah disampaikan lewat surat Ar-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tasma'innul qulubuhum ala bidzikrillahi tasma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu hatinya ditentramkan bidzikrillah, karena dia senantiasa mengingat kepada Allah. Ala bidzikrillah tasma'innul qulub, dan orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Allah hatinya dibikin tentram. Maka dengan ketentraman hatinya senantiasa yang dipakai hanya cuma ngingetin Allah lagi, Allah lagi. Kalau dia pusing urusan bisnisnya, yang dibalikkan bukan urusan bisnis, tapi justru dia akan berbalik mengingat kepada Allah dan senantiasa akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dia berzikir kepada Allah, hatinya menjadi tenang, pikirannya menjadi tentram, insya Allah urusan-urusan yang lain menjadi beres dengan izin Allah. Yang ada kalau kita kan beda, Pak. Kalau kita urusan bisnis pusing, urusan kerjaan pusing, konsentrasi kita bukan ke Allah, konsentrasi kita ke kerjaan, konsentrasi kita ke bisnis kita. Yang ada bukan selesai bisnis kita, bukan selesai urusan kita, yang ada tambah berantakan urusan kita. Contoh satu kasus, misalnya orang kerja di satu perusahaan, dia menjadi seorang maintenance misalnya saja. Kemudian dia sedang menghadapi satu problema, mesinnya rusak, sedang overhaul dan lain sebagainya. Tiba-tiba waktu asar datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar misalnya. Orang ini berpikir begini, karena kita itu senantiasa lebih banyak mengandalkan logika daripada mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tinggal sekian lagi, paling beberapa menit lagi kelar. Nanti setelah kelar ini kita akan sholat. Otak kita biasanya begitu, otak kita. Dan apa yang terjadi? Karena ketika kita konsentrasi urusan dunia, kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang akan terjadi sebaliknya. Aturan kondensornya udah nyambung, aturan karburator udah beres misalnya, tiba-tiba bermasalah lagi dan bermasalah lagi, merembet ke yang lain. Akhirnya pekerjaan tidak selesai pada waktunya, waktu asarnya habis. Rugi kita menghilangkan pekerjaan yang harusnya kalau kita tinggal sholat dulu, mendekatkan diri dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita menghadap Allah, pikiran kita dikasih kejernihan, dikasih ketenangan, sehingga problem-problem yang tadi kita hadapi Allah berikan solusinya. Justru karena kita berbalik mengedepankan urusan dunia, sehingga
berantakanlah urusannya, karena Allah dinomor duakan. Dan Allah itu sang Khalik, pencipta alam semesta. Kita aja makhluk kita, saya deh dinomor duakan di dalam rumah. Kita nyuruh A kepada anak kita, kemudian anak kita malah lebih mengutamakan perintah orang lain. Kita aja dongkol, makhluk. Lah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku ciptakan jin dan manusia untuk apa? Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita mengutamakan urusan dunianya. Ya jangan harap kita hidup bahagia di dunia. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa mal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun wa lahwun, tipuan dan senda gurau, wa darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Dan kehidupan akhirat khairul lil ladzina, sebaik-baiknya kehidupan untuk siapa? Lil ladzina yattaqun, untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Yang keempat adalah jam 10 lewat. Sifat lain, kan 4 tadi, ada 4 golongan Ustaz. Nih, masih sedikit. 4 golongan. Yang pertama adalah sahal, yang kedua qorib, yang ketiga hayyin, yang keempat layyin. Apa itu layyin? Kalau hayyin itu orang yang mempunyai sifat tenang, tadi disampaikan. Kalau layyin, di samping tenang, dia adalah mempunyai sifat lemah lembut, bijaksana. Kalau diajak ngomong nggak gampang emosi, dikit-dikit naik pintar, dikit-dikit naik darah. Andai kata lawan bicaranya pun melakukan satu kesalahan, karena sifat kelemah lembutannya dia, maka dia akan menyampaikan dan menanggapinya dengan lemah lembut, sehingga jawabannya tidak menyakitkan lawan bicaranya. Kalau lawan bicaranya diajak ngomongnya enak, diajak ngomongnya slow, santai, tidak menyinggung dan tidak tersinggung perasaannya, otomatis orang itu tidak menyakiti lawan bicaranya. Yang bikin masuk neraka karena kita menyakiti orang lain, menyakiti perasaan orang lain. Kalau dia sampai tidak tersinggung, maka orangnya tidak menyakiti dan tidak membuat satu problem buat dirinya. Maka orang-orang yang punya sifat layyin ini, kata Rasulullah, dia adalah haram untuk masuk neraka. Jangankan tersentuh, haram, kesentuhannya haram. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk dalam 4 kategori yang diharapkan dan disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Kita sebagai umatnya bisa menguasai dan mempunyai 4 sifat itu, sehingga kita benar-benar bisa terbebas dari api neraka. Karena perintahnya ku anfusikum wa ahlikum, nah, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Kalau kita sudah tidak tersentuh sama sekali oleh api neraka, insya Allah keluarga kita, yaitu anak istri kita, juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya itu tadi kepikiran dari rumah. Saya habis buka kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi saya kepengennya itu awalan ini para jamaah ada satu mahabbah kepada Rasulullah SAW, tapi bukan mahabbah asal-asalan. Artinya ketika kita mahabbah sama Rasulullah, kita belajar untuk mengenal jati diri Rasulullah. Misalnya beliau itu sebenarnya kalau pakai baju seperti apa, terus ciri-ciri fisiknya Rasulullah itu seperti apa, terus tata cara makannya Rasulullah seperti apa. Artinya apa? Hal-hal semacam ini ketika kita bermodal mahabbah sama Rasulullah, insya Allah
kita akan masuk golongan yang benar-benar cinta dan kita akan bertemu dengan Rasulullah. Karena apa? Cinta pasti ketemu. Cinta pasti ketemu. Kalau urusan mungkin ada ilmu fikihnya, ya mungkin di sini kan ada Ustaz Rauf mungkin di masjid, mungkin di majlis. Saya bagian yang begini-begini insya Allah. Karena dengan modal mahabbah kita kepada Rasulullah, sebenarnya ketika kita sudah cinta sama Rasulullah, yakin Allah akan cinta sama kita. Kalau Allah sudah sama cinta sama kita semua, apa yang kita munajatkan kepada Allah, yakin dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu modal kita yang pertama. Cinta dulu sama Rasulullah. Nanti Allah akan cinta kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah as-sikiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan sedikit. Jam 22:10 tadi mulai jam 2 kurang 20. Iya, ini udah ngomong aja. Masalahnya saya kalau di perumahan saya jam 10 stop, apalagi perjalanan lumayan. Intinya saya mengajak kepada kita semua, diri saya pribadi khususnya, dan kepada para seluruh jamaah as-sikiyah, kita akan belajar sedikit demi sedikit menanamkan cinta kita kepada Rasulullah. Dengan cinta kita kepada Rasulullah, Allah akan cinta kepada kita. Kalau Allah sudah sayang, sudah cinta sama kita, apapun yang kita mintakan, apapun yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan hajat kita. Allah akan selamatkan kita di dunia wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya khususnya dan untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Muhammad ini yang telah menyampaikan mau'izah hasanah. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan menjadi manfaat buat kita semua, sehingga menjadikan diri kita, keluarga kita lebih baik lagi ke depan. Mungkin sedikit pengumuman kepada para jamaah. Tadi dari pengurus mengajak dan mengimbau kepada semuanya untuk bisa ikut andil dalam kegiatan-kegiatan majelis yang insya Allah nanti ke depan perlahan kita akan coba tata, tidak hanya kegiatan rutinitas, mungkin nanti kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Jadi kita mohon dan mengajak kepada para jamaah untuk bisa ikut hadir dan berperan serta aktif. Mungkin yang ingin hadir dalam berupa materi ataupun yang lainnya, silakan menghubungi pengurus dari majelis taklim. Jadi intinya kita ingin seperti yang tadi Anda sampaikan di grup, kita hanya ingin berbagi kebaikan, berbagi keberkahan untuk kita bersama. Mudah-mudahan semua kebaikan dan apapun tujuannya itu bisa kita dapatkan manfaatnya bersama. Untuk sebagai acara selanjutnya yaitu doa penutup, kami mohon dengan hormat kepada Ustaz Abdul Rauf untuk bisa membacakan doa penutup.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahi ma'bud a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin yasina 'ala wa yakasina majidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultan. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnayta ala nafsika lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad hatta tarisal arda wa man 'alayha wa anta khairul warisin. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأهدانا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اغفرنا وإياهم في كنافك وأعمالك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وجلعان وديد ومن شر كل لسان إنك لا تدري قدير. اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة وعنا من جبال الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إني الرحمة والمغفرة والشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى المشرق والمغرب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لهم وعافهم واعفهم وادخلنا الجنة مثواهم وأكرم نزلهم. اللهم قبرهم روضات من رياض الجنان وكفر الله لهم من الغفران على النيران. اللهم ثبتنا بالإيمان ثبتنا بالإسلام ثبتنا بالتوحيد ثبتنا بالاستقامة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله. اللهم بحق الفاتحة وبالنور الفاتحة وبالشفاعة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبالعظمة الفاتحة. يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من يبدل ويغفر ويرحم. آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad. Mudah-mudahan apa-apa yang kita hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mewakili pengurus mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang tidak pas dan juga ada pelayanan atau sebuah yang kurang memuaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, jamaah. Apa adanya? Ayo silakan.